dulu untuk topik ini. Jadi fokus dari topik tren and isu ini adalah khusus membahas apa sih sebetulnya tren dan isu yang berkembang saat ini, tetapi tidak masuk pada bagaimana implementasinya di masing-masing keilmuan gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan membatasi uraian ini pada tren dan isu yang berkembang. Nah, kalau kita lihat di masyarakat atau kita dengar di masyarakat, ternyata ada beragam ternyata memaknai apa itu tren, apa itu isu. Oleh karena itu saya memandang perlu menyampaikan terlebih dahulu dua terminologi ini. Yang pertama, tren dalam bahasa Indonesia itu kalau kita telusur di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimaknai sebagai gaya mutakhir. Artinya apa? Sesuatu yang saat ini dan yang terbaru begitu. Nah, itu yang dimaksud di situ. Kemudian kalau kita telisik lagi kata tren dalam terminologi bahasa Inggris, ternyata kata tren ini digunakan dengan berbagai makna. Kalau dalam perspektif sains, tren itu sering dimaknai sebagai kecenderungan seperangkat data yang terus mengalami perubahan. Misalnya global warming, peningkatan suhu permukaan bumi sekian derajat itu ternyata menaikkan permukaan air laut sekian derajat. Jadi itu dalam perspektif sains. Kemudian kalau ekonom melihat tren itu dia maknai sebagai kecenderungan perubahan yang terjadi terkait dengan pasar, misalnya pasar saham, indeks harga dan sebagainya, itu tren ya, dimaknai seperti itu. Ada juga yang memaknai tren ini sebagai perubahan yang terus terjadi, teratur dari waktu ke waktu. Nah, saya kira kita akan lebih melihat tren dimaksud dalam konteks ini. Oleh karena itu dalam kaitan dengan Triple S ini, SDKI, SLKI, dan SIKI ini, maka yang dimaksud tren adalah tentu adalah perubahan orientasi dan penerapan standar Triple S yang kita sedang lakukan sekarang. Nah, setelah itu mari kita lihat isu. Isu ada yang memaknainya sebagai desas-desus, gosip, kabar burung, seperti itu. Contoh yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di surat kabar atau dalam percakapan sehari-hari sering kita dengar itu. Itu hanya isu saja. Diisukan jadi menteri, begini jawaban Wali Kota Surabaya. Biasanya begitu tagline yang ada di dalam pemberitaan-pemberitaan. Diisukan dapat catatan merah, calon menteri ini menang. Nah, kira-kira gitulah yang banyak kita gunakan. Jadi isu itu sering dimaknai seperti itu. Kalau kita lihat merujuk pada Kamus Collins, ternyata tidak ada satupun makna isu yang seperti digambarkan dalam contoh-contoh di atas. Isu dalam Kamus Collins itu bisa dimaknai sebagai kata benda ada punya 20 paling tidak. Kemudian kalau dimaknai sebagai kata kerja ada 7 makna yang terkandung di dalam kata isu itu. Misalnya ada pengiriman, penerbitan, pengeluaran, keturunan, topik bahasan, subjek penting yang membutuhkan keputusan, hasil atau konsekuensi, luka bernanah, alokasi barang, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Tidak ada satupun kata isu dalam kamus itu yang menyiratkan makna desas-desus atau gosip tadi itu. Untuk apa saya jelaskan ini? Karena kita berada kondisi yang sedang terjadi. Perkembangan saat ini nyata adanya bahwa standar-standar ini sudah ada. Standar-standar ini ditetapkan sudah. Oleh karena itu, isu dalam konteks Triple S ini setidaknya pertama, Triple S sebagai produk kebijakan PPNI. Ini nyata sedang terjadi. Saat ini sudah dihasilkan. Saat ini standar-standar itu sudah ditetapkan melalui surat keputusan atau ketetapan organisasi profesi. Yang kedua, isu lain adalah integrasi dan sosialisasi Triple S dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran pada pendidikan formal maupun pada pendidikan
yang non formal. Selain itu, isu lain adalah penerapan Triple S ke dalam praktek keperawatan di berbagai setting. Tidak saja di rumah sakit, tetapi juga di setting lain termasuk komunitas. Kemudian isu yang lain adalah penerapan Triple S dalam sistem akreditasi rumah sakit dan akreditasi Pasienkes. Nah, itu juga sedang terjadi. Lalu yang lainnya penerapan Triple S dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Ini juga terus isu ini juga menarik dan terus kita upayakan untuk kemudian tentu saja dengan harapan itu bisa terwujud di kemudian hari. Perjuangan ini tidak mudah dan oleh karena itu perlu gerakan bersama-sama semua komponen mulai dari pusat sampai ke daerah untuk sama-sama mewujudkan ini. Kita akan masuk ke isu yang Triple S sebagai produk kebijakan organisasi profesi PPNI. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat Undang-Undang Nomor 38 2014 tentang perawatan, khususnya pada bab 7 pasal 42, di sana dijelaskan bahwa fungsi organisasi profesi dalam hal ini adalah Persatuan Perawat Nasional Indonesia itu ada 4 saja. Yang pertama sebagai pemersatu, kemudian sebagai pembina, yang ketiga sebagai pengawas, dan yang keempat adalah sebagai pengembang. Nah, saya ingin jelaskan sebagai pengembang ini. Kata pengembang kalau kita telusur di Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengembangkan atau badan yang mengembangkan. Jadi dalam hal ini adalah PPNI sebagai pengembangnya. Artinya PPNI memang ditugaskan untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini termasuk fungsi pengembang tadi. Bagaimana Triple S ini dikembangkan? Apa dasarnya? Tentu saja merujuk pada peraturan perundangan yang ada. Kebijakan nasional itu bisa kita lihat dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit. Kemudian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Lalu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang perawatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang perawatan. Itu adalah produk kebijakan nasional yang ada di tengah-tengah kita saat ini. Berikutnya tentu kebijakan organisasi profesi juga menjadi dasar. Ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Di anggaran rumah tangga PPNI khususnya pasal 21 kita lihat di sana menggambarkan dasar perlunya Triple S ini dikembangkan, ditetapkan oleh organisasi profesi. Yang kedua tadi ada seperti dijelaskan Pak Ketua Umum, kode etik keperawatan Indonesia itu juga menjadi dasar. Dan yang ketiga adalah standar kompetensi perawat Indonesia. Kita akan lihat satu-satu. Bapak Ibu yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 13 jelas sekali di sana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi. Standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien. Jadi jelas sekali bahwa kita memang dalam bekerja harus sesuai dengan standar. Nah, standar itu tentu harus dibuat, kemudian ditetapkan. Oleh karena itu maka Triple S ini dibuat dan ditetapkan oleh organisasi profesi sebagai suatu standar yang harus diimplementasikan. Berikutnya pada Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, pada pasal 66 disebutkan bahwa setiap tenaga kesehatan dalam menjalankan praktek berkewajiban memenuhi standar profesi, standar pelayanan profesi,
dan standar prosedur operasional. Nah, Triple S ini adalah bagian dari standar profesi. Kemudian saat ini kelompok kerja nampaknya sedang menyusun, tidak berhenti pada SDKI, SLKI, dan SIKI, tapi juga sedang disusun standar prosedur operasional. Mudah-mudahan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Selanjutnya pada undang-undang yang sama, pasal 36, disebutkan bahwa standar profesi dan standar pelayanan profesi untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh menteri. Jadi posisinya organisasi profesi adalah berada pada yang menetapkan standar tersebut. Dan ini sudah ditetapkan. Tinggal nanti disahkan oleh menteri terkait. Nah, ini tentu saja kita harus terus upayakan. Ini harus dipahami oleh seluruh perawat supaya ketika ini disahkan, tentu kita sudah sangat familiar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, pada Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan, dalam pasal 28 disebutkan bahwa praktek keperawatan harus didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional. Jadi mirip dengan Undang-Undang 36 yang di atas tadi, kalimatnya seperti itu, tegas-tegas mengamanatkan bahwa praktek perawatan antara lain harus didasarkan pada standar profesi. Dalam pasal 30 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan perawatan, maka perawat berwenang untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Nah, selama ini kita menggunakan berbagai rujukan dalam rangka menegakkan diagnosis saat melaksanakan peran profesional kita masing-masing di setiap tatanan layanan kesehatan. Nah, tentu saja dengan adanya standar diagnosis ini, kita bisa merujuk pada satu standar yang kemudian dari sisi terminologi dan lain sebagainya diharapkan itu akan sama antara perawat yang berada di Sabang sampai dengan di Merauke. Saya kira gitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat pada Permenkes nomor 26 tahun 2019 yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 2014. Di sana terlalu kecil mungkin tulisannya ya. Di dalam pasal 17 peraturan Menteri Kesehatan tersebut dijelaskan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan perawatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf A, di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat berwenang melakukan pengkajian, menetapkan diagnosis, merencanakan tindakan, melaksanakan tindakan, mengevaluasi hasil. Nah, itu adalah standar-standarnya sudah kita tetapkan. Menetapkan diagnosis keperawatan sudah ada rujukannya standar diagnosis keperawatan Indonesia. Kemudian tindakan sudah ada standar intervensi keperawatan Indonesia. Mengevaluasi hasil tindakan sudah ada standarnya, rujukannya, yaitu standar luaran keperawatan Indonesia. Jadi dengan semakin lengkapnya standar-standar ini akan menuntun kita menuju pemberian asuhan yang berkualitas. Bapak Ibu sekalian, itu tadi dari sisi undang-undang dan peraturan atau produk turunannya. Karena bagaimana dari sisi kebijakan organisasi profesi. Kita lihat bahwa kita punya kode etik keperawatan Indonesia ya. Ini yang bukunya kecil gini ya. Saya kira cuma beberapa lembar saja. Ini Bapak Ibu tentu sudah hafal ya. Paling tidak kalau misalnya belum melihat detail isinya, hafal covernya lah. Nah, isinya tentu Bapak Ibu sering membacanya.
Dan kita akan lihat di dalam kode etik ini ada beberapa yang diatur. Paling tidak ada 4 atau ada 5. Yang pertama adalah mengatur hubungan perawat dan klien, perawat dan praktek, perawat dan masyarakat, perawat dan teman sejawat, perawat dan profesinya. Nah, yang tampilkan di sini adalah di slide ini adalah terkait dengan perawat dan profesi. Di situ disebutkan bahwa perawat mempunyai peran utama dalam menentukan standar pendidikan, standar pelayanan, serta menerapkannya dalam kegiatan pelayanan dan pendidikan keperawatan. Jadi memang standar-standar itu kita butuhkan. Dan itu adalah bagian dari kode etik keperawatan Indonesia. Kemudian saya juga ingin menyampaikan bahwa rumusan terkait dengan standar kompetensi perawat Indonesia saat ini terus dilakukan, diupayakan untuk kemudian menjadi produk hukum, ya, peraturan perundangan. Di dalamnya standar kompetensi perawat ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa masyarakat akan mendapatkan pelayanan berupa asuhan oleh perawat yang kompeten. Mengandung 5 area kompetensi yang selama ini kita sering gunakan 3 area. Termasuk juga dalam implementasi di uji kompetensi, pengembangan soal dan sebagainya itu mencakup 3 area ini. Nah, kemudian dengan semakin berkembangnya profesi ini, disepakati 5 area kompetensi ini berdasarkan kesepakatan di negara-negara ASEAN yang kemudian disebut dengan 5 Domain of the ASEAN Common Competency, yang isinya mencakup 5 hal itu. Nah, ini digunakan oleh institusi pendidikan, pelayanan, lembaga pelatihan, himpunan, ikatan perawat, pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Apa saya sampaikan ini? Karena ada di dalamnya antara lain memuat diagnosis keperawatan dan intervensi atau keterampilan-keterampilan keperawatan yang harus dikuasai. Standar ini adalah ukuran minimal yang harus dikuasai oleh seluruh perawat. Ini adalah gambaran tentang kompetensi perawat Indonesia yang mencakup tadi itu ada 5 kompetensi umum: praktek etik legal peka budaya, praktek keperawatan profesional, kepemimpinan dan manajemen, kemudian pendidikan dan riset, serta pengembangan kualitas personal dan profesional. Inilah 5 core ini yang kemudian akan di breakdown di dalam kerangka kompetensi perawat Indonesia ini. Untuk apa itu manfaatnya? Tentu saja menjadi pedoman bagi perawat dalam menjalankan peran profesinya. Lalu pedoman bagi pemerintah untuk pengambilan kebijakan berkait dengan peran perawat dalam pembangunan kesehatan nasional. Lalu juga menjadi acuan bagi institusi pendidikan, lembaga pelatihan dalam menyusun kurikulum pendidikan, menyusun kurikulum pelatihan. Juga acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan dalam menentukan kebutuhan tenaga, penilaian kompetensi, pengembangan karir. Nah, itu semua manfaatnya. Dan diharapkan juga dengan standar ini tentu dapat mengkomunikasikan standar ini ke berbagai negara. Nah, ini yang saya ingin tekankan dari standar kompetensi perawat itu. Di dalamnya itu ada daftar masalah perawatan yang merupakan standar diagnosis keperawatan Indonesia atau diambil dari standar diagnosis, kemudian daftar keterampilan yang merupakan standar intervensi keperawatan Indonesia. Oleh karena itu, standar ini tentu ketika diundangkan itu akan menjadi rujukan oleh semua pihak tadi dalam rangka mengembangkan menurut tugas dan fungsinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan judulnya tadi, tren dan isu. Jadi ini bukan desas-desus, ini bukan kabar burung, ini nyata adanya dan perubahan ini sedang terjadi. Dulu kita menggunakan berbagai rujukan dan tidak masalah, semua sumber bisa kita pelajari. Tetapi dengan dihasilkannya standar-standar ini diharapkan tentu standar ini akan meng-guide kita untuk melakukan pengembangan keperawatan di Indonesia sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang berada di lembaga pendidikan, bagaimana
merancang, mengintegrasikan standar-standar ini ke dalam pembelajaran. Bagi Bapak Ibu yang ada di pelayanan, bagaimana mensosialisasikan dan mewujudkan implementasi ini ke dalam praktek sehari-hari. Nanti pembicara berikutnya, Bu Desrina, mungkin akan lebih fokus bagaimana implementasi jadi area perawatan maternitas. Ini adalah visualisasi Bapak Ibu sekalian, jadi ini bukan desas-desus, bukan kabar burung, tapi ini nyata adanya. Berbagai tempat, baik itu lembaga pendidikan atau universitas, perguruan tinggi, maupun rumah sakit, pusat-pusat pelayanan kesehatan, sedang terus melakukan internalisasi, melakukan sosialisasi 3S ini atau triple S ini. Ini contoh adalah di Rumah Sakit Muwardi. Mereka melakukan penelatihan bagaimana nursing care plan bisa dibuat, kemudian diimplementasikan berbasis pada SDKI, SLKI, dan SIKI. Ini adalah seminar keperawatan yang dilakukan di Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur kalau tidak salah. Itu juga menunjukkan bahwa ini bukan kabar burung. Ini adalah isu yang sedang berkembang sekarang. Terjadi pergeseran dari satu waktu dulu menggunakan standar-standar yang ada saat itu, sekarang bergeser kepada standar yang sudah ditetapkan organisasi profesi. Ini juga sama, workshop nasional ini juga adalah gambaran bahwa kecenderungan atau tren yang terjadi adalah menuju implementasi SDKI, SIKI, dan SLKI. Nah, satu lagi adalah seminar aplikasi ini juga menunjukkan bukti bahwa tren isu ini memang nyata adanya. Dan ini adalah menuju asuhan perawatan berkualitas dan profesional. Ini juga dilakukan oleh perguruan tinggi terkait dengan bagaimana triple S ini disosialisasikan dan kemudian diimplementasikan. Kemudian juga isu yang lain, gambar visualisasi menunjukkan isu yang lain ialah kontribusi PPNI pada KARS dan asesor rumah sakit untuk menjaga kualitas keperawatan. Jadi para asesor dipaparkan dengan triple S ini dalam rangka bagaimana mereka dapat meningkatkan kualitas perawatan di Indonesia. Terakhir Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini terjadi tren perubahan menuju penggunaan triple S ke dalam keperawatan di Indonesia dan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Isu-isu kontemporer yang saat ini berkembang terkait triple S ini adalah bagaimana isu integrasi dan sosialisasi triple S ke dalam pendidikan formal maupun non formal. Bagaimana penerapan triple S ke dalam praktek keperawatan. Penerapan triple S dalam sistem akreditasi rumah sakit, Pasienkes, dan penerapan triple S dalam sistem penjaminan kesehatan nasional. Tentu saja Bapak Ibu sekalian, ini tidaklah mudah implementasinya. Tidak seperti kita makan cabai begitu digigit terasa pedasnya. Tapi ini proses ini membutuhkan upaya yang sistematis, terstruktur, terus-menerus, melibatkan semua pihak, baik akademisi, praktisi, para peneliti, pemerhati keperawatan untuk sama-sama bekerja bersama-sama mewujudkan asuhan yang lebih baik, mewujudkan pelayanan keperawatan yang lebih baik dengan menggunakan standar-standar yang sudah ada dan yang akan terus dikembangkan. Saya kira itu yang bisa disampaikan Pak Erwin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.